kenalin Icon Windy Nurse. Nah, ini Teh Windy sebenarnya nih istri Kang Topan. Kalau kita bongkar medianya, sebenarnya kalau begonia tuh akarnya kayak akar serabut gitu loh, Kang. Kecil-kecil. Iya, kecil. Kalau yang nggak tahu ini parigata nih. Nah, kalau yang nggak tahu kan mungkin parigata nih. Gitu. Nih, kalau Adansoni tuh dari daunnya juga agak lonjong sih, Kang. Kalau ini kan agak bulat. Nah, ini agak lonjong yang Adansoni. Apalagi nih, Kang? Nah, kita dari perawatan ini nih. Tanaman yang paling hits Monstera ya? dengan Monstera. Ini masuknya jenis Monstera apa? Kalau ini yang Borsigiana, Kang. Borsigiana. Iya. Borsigiana tapi belum mature sih, masih baby. Nah, kebanyakan yang bingung antara Borsigiana dengan Deliciosa. Kalau King itu kan udah jelas ya. Kalau King tuh di lehernya ada geriginya. Ya itu kan Deliciosa kan masuknya. Betul, Deliciosa. Tapi Deliciosa juga katanya sih nggak tahu benar atau enggak. Yang Deliciosa biasa sama King juga beda, Kang. Nah itu juga saya masih belum tahu tuh jawaban yang pastinya. Masih bingung ya. Soalnya ada yang bilang ini mah Deliciosa, ada yang bilang King Deliciosa. Nah, cuma memang kalau yang King Deliciosa di lehernya memang ada geriginya. Kalau yang Deliciosa katanya kurang ada geriginya, cuma karakter daunnya memang belahnya mirip sama Deliciosa, ada bolong-bolongnya gitu. Kalau Borsigiana sih emang udah kelihatan jelas bedanya sih. Kalau terus dari ini kan untuk perbedaan Borsigiana dengan Deliciosa dari batang kan. Lebih bulat. Borsigiana lebih bulat, kalau Deliciosa lebih pipih ya. Lebih pipih dan ada geriginya. Ada geriginya biasanya di leher. Tapi sama sih kalau lagi baby kayak gini sulit ngebedainnya. Kalau baby sih sulit gitu. Nanti kalau udah mature baru kelihatan. Makanya mending langsung beli yang mature aja. Biar nggak ketipu. Perawatannya gimana nih? Nah ini kebetulan kalau media kita pakai media dari Andam, ada humus juga, sama ada dari sekam bakar juga. Pokoknya kalau untuk media sih apa aja bagus, yang penting poros, Kang. Poros itu dalam arti dia gampang menyerap air, tapi tidak banyak juga menyimpan media airnya. Gitu. Kalau tanah nih, intinya jangan terlalu basah juga ya. Jangan terlalu basah juga. Kalau si media tanam udah kering, baru disiram. Gitu. Kalau cara ngebedain media yang kita pakai udah poros belum, pada saat kita siram itu kalau langsung keluar air itu berarti poros. Jadi media air tuh nggak tersimpan di tengah. Jadi nggak mengendap ya. Iya, mengendap lah istilahnya. Mengendap. Kalau yang menyimpan banyak air kan biasanya kayak kokopit, terus kayak tanah juga. Sebenarnya kalau kebanyakan tanah juga jelek. Iya, sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau lagi musim kemarau, bagusnya nanti media dikasih kokopit. Kokopit kan banyak menyimpan air. Iya, untuk cadangan kan cadangan gitu. Soalnya airnya, kelembapannya kan lebih bagus kalau untuk kokopit. Iya, jadi kita juga kalau misalkan di musim-musim tertentu kadang harus ganti media tanam. Kayak misalkan sekarang musim penghujan, yang tadinya medianya banyak menyimpan air, kita ganti, kita repotting gitu. Terus kalau misalkan dari media juga yang sering digembuk tuh di kayak gini. Ditumbuk-tumbuk kayak gitu ya. Biar dia nggak padat gitu. Nggak terlalu padat. Biar nggak padat, sama nanti akarnya juga dia leluasa. Iya benar. Tumbuhnya. Ya nggak nggak haririn kalau bahasa Sunda mah kan gitu. Pokoknya sering digembuk aja, apapun digembuk gini. Gitu, yang banyak sering digembuk. Kebanyakan kan ibu itu satu hal yang kadang dilupain, menggembukkan media gitu. Tapi kalau tanamannya banyak gitu. Nah, kalau tanaman banyak itu Nah, cuma terus juga pemilihan jenis ukuran pot, Kang. Iya. Kadang ibu-ibu pengennya yang langsung besar. Langsung besar katanya biar tanamannya langsung gede kan gitu. Padahal kalau misalkan media tanam itu bagusnya di pot-pot kecil, jangan terlalu besar. Nah, kalau misalkan emang ukurannya sudah terlalu big size, jumbo, baru boleh dipindah ke pot yang lebih ukurannya besar, tapi disesuaikan juga dengan ukurannya. Jangan tanamannya kecil, potnya yang ukuran misalkan langsung 30, 35 ya itu. Pakai yang standar aja, yang pot ukuran 17, 15 gitu. Ini sebenarnya saya tertarik kan. Gimana? Nah, melanok.
melano ya. Philodendron kan. Kalau Iya, untuk philodendron perawatan yang bagusnya gimana sih? Soalnya kebanyakan ya yang Nah, melano juga ada dua nih Kang. Ada yang nero sama ada yang biasa Kang. ya benar. Mm-mm. Yang nero kan lebih Lebih panjang daunnya. panjang daunnya, gitu. kalau ini lebih bulat. Lebih kalau yang bulat. biasa. Nah, ini juga kan kelihatannya Ini masuknya apa? kalau ini masih yang biasa Kang, Yang biasa masih berarti ya. bulat gitu. Kalau yang nero, nah ini kecil juga nero nih. Oh dari kalau nero dari kecil udah kelihatan ya udah apa panjang sih daunnya tuh. Daunnya Nggak bulat. karakternya gitu. Nah kalau melano juga saya masih banyak eksperimen juga di sini. Soalnya kadang gagal tumbuh ininya, pucuknya. pucuknya ya? Pucuknya sering gagal tumbuh gitu. Nah, buat teman-teman yang kira-kira tahu gimana cara merawat atau mengembang biak, bukan mengembang biakan ya, jadi emang merawat melano biar lebih bagus gitu intinya, boleh di-share di kolom komentar ya untuk tip-tip atau cara perawatannya. Cuma kalau yang sekarang udah saya coba dicangkok Kang. Jadi akar Si angin akarnya langsung dicangkok berarti sama, akar anginnya sama berarti medianya lumut berarti ya bagusnya ya. media lumut. Jadi akar anginnya dia punya nutrisi. Kalau misalkan untuk memperbesar batang juga Kang, Ya, berarti kayak gini kan berarti. ya Ini, kayak akar bagusnya angin langsung gini dicangkok. langsung dicangkok. aja. Soalnya kalau cuma diturus gini kadang nutrisinya kurang. Iya, nutrisinya kadang kurang. Apalagi kalau misalkan turusnya cuma pakai serabut kelapa kayak gini, itu kurang nutrisinya ya, walaupun dia punya nutrisi dari udara, cuma tetap kalau misalkan udah dicampur pakai lumut lebih banyak lagi nutrisinya. Terus soalnya kan emang lebih tanaman aktif juga, jadi bukan akar angin, jadi akar aktif. aktif. Emang lebih bagusnya sih kayak di habitat aslinya, misalkan dia nemplok ke pohon atau Nah, tanaman yang hidup kan. Kayak di rumah Kang Adi kan melanonya itu dibiarin nempel di pohon kan. itu sih saya udah terserah lah. Iya. Saya gimana gitu Nah, sebenarnya. nggak ya memang habitatnya kan memang seperti Ya itu emang ya. untuk di habitat aslinya emang seperti itu. Memang. Nah, kalau yang jenis yang merambat di pohon tuh masuk ke apa ya? Epip apa ya gitu ya? Bahasa ilmiahnya gitu tuh. Yang untuk apa? Untuk tanaman-tanaman, jenis tanaman yang memang dia di habitat aslinya tuh nempel di media lain. Oh, Tapi iya. dia tidak mengganggu, bukan Epipit. epifit. Iya, Nah, yang menggantungkan dia menggantungkan hidupnya sama tanaman lain gitu. tapi bukan parasit. Bukan parasit. Beda iya. lagi. Beda. Jadi Kalau dia tidak parasit kan merusak kan Mm-mm. gitu. Tidak merusak si tanaman yang dia tumpangi gitu. Cuma memang kalau misalkan kita tanam di alam liar, ada bagusnya ada jeleknya juga sih Kang. Karena kan ya ekosistem juga mungkin ekosistem endemiknya bakal kalah. Ya, soalnya kan emang model philodendron kan kebanyakannya dari Amerika Tengah kayak Ya, gitu kan emang betul. iklim, suhu sama cuaca juga akan mempengaruhi kan gitu ya. Gitu. Pesannya juga beda kan. Ya melano ya samalah, jenis susah-susah gampang lah untuk merawat melano. Tapi kalau philodendron untuk cara merawatnya gimana sih Bang? Kalau philodendron, kalau yang sepengalaman saya merawat, pasti yang pertama memang dari media. Bagusnya Media. itu pakai apa medianya? Sama medianya juga apapun bagus, cuma poros Kang. Tetap harus Poros ya. tetap Emang pokoknya. si Intinya airnya itu harus kalau nyiram langsung turun. gitu, Ya, turun, ya. jangan terlalu banyak tanah lah. Iya. Tanah, terus juga kokopit juga kalau misalkan mau pakai ya seitunya aja. Ya Secukupnya aja, jangan terlalu banyak, ya. perbandingan aja ya. Sekam bakar, sekam mentah, kayak fermentasi itu juga bagus gitu. Terus untuk pemakaian B1 juga kalau untuk ke philodendron sih jangan Nah, terlalu vitamin sering itu. juga. Kalau aglonema kan emang butuh dia B1, kalau philodendron nggak terlalu banyak dipakein B1 sih, paling kalau untuk hama sih kayak fungisida kayak gitu aja. Untuk hama ya biasanya Iya. kan apalagi kalau kayak philodendron tuh menyerang akar kan. Betul, gitu kan, akar. si hama-hamanya. Nah di beberapa tempat kan biasanya spider mat tuh di kaladium. Iya, benar. Pernah ada plan dari IG gitulah, dia sempat nge-share melano juga sempat kena Berarti bisa kena kayak gitu. spider mat gitu. Jenis kilo itu melano bisa kena spider mat juga. Dulu pun juga saya di bulan apa ya, berarti bulan Februari sempat ngalamin melano ada spider matnya. Saya tahu Padahal
biasanya di jenis-jenis kaladium kalau spidermat. Tapi Taumatopilum juga kena sih. Tomatopilum juga kena ya. Kena. Tomatopilum. Tapi kalau kaladium. pilum kayaknya aman dari siput yang kecil. Siput kecil. Siput-siput nakal. Nah, biasanya malam hari gini Kang, Iya, aktifnya, Kang. biasanya aktif, Makanya mereka kita harus aktifnya. sidak nih. Kayak ulet, siput tuh malam kayak saya gini juga di dia rumah. makan. Sama kalau malam itu edisi sidak. Ya, jadi kalau malam gini tuh kalau kita punya waktu harus sidak sih. Biasanya kan kalau hama-hama gitu di balik daun, Kang. Jadi kalau misalkan secara kayak gini nggak kelihatan ada hama, tapi kalau kita detail lihat daun belakangnya, kadang suka aja ada ulet, ada siput gitu. Kalau misalkan menghindari itu biasanya sih ya dikasih kayak furadan di atasnya gitu untuk hama ya. Obat hama ya. Obat-obat hama gitu. Bisa juga pakai cangkang telur juga katanya bisa. Oh iya itu benar Cangkang telur bagus itu bisa juga bagus melindungi dari hama. untuk melindungi hama. Nah, kalau ini sih Epipremnum. Epipremnum varigata ya. Varigata. Ekor naga varigata kan ya. Ekor naga varigata. Ini Epipremnum pinatum yang var putih. Ini kenapa enggak? Nah, kalau yang var gini juga harus dapat cukup cahaya sih Kang. Kalau misalkan dia nggak dapat cahaya Ya, cukup, nanti enggak keluar ya iya, sekitarnya ya. nanti istilahnya murtad dia. Ya intinya yang cukup soalnya Varigata kalau, murtad. kalau oper yang cahayanya oper gitu nanti juga gosong kan. Gosong juga. Nah, makanya kan fungsi dari paranet ini kan biar tetap dapat cahaya. Tetap cahaya. Cuma cahaya yang masuk paling berapa ya persen? diserap soalnya kan si paranetnya. Nah, paranet paling yang masuk cuma sekitar 30% atau 20%. Yang penting dia masih dapat cahaya. Tapi cuma emang nggak kalau terlalu panas. dengar-dengar sih bagusnya kalau paranet itu pakainya yang 75 sampai 85%. Betul. Jadi untuk yang pemilihan paranet nih di rumah barangkali memang nggak punya cukup lahan, ada lahan pun juga terbuka. Ya apalagi kayak baiknya pakai paranet. kayak di majalah yang kayak gini kan untuk si suhu gitu emang panas kan gitu masuknya kalau majalah kecuali yang dekat-dekat ke daerah gunung. Daerah gunung, apalagi di Cirebon Kang. Wah Cirebon apalagi Panas itu. banget. Saya kalau ke Cirebon main udah haredang. Udah panas banget pokoknya. Harus wajib. Cirebon ada aja udah paranet. panas apalagi di Nah, kalau ini kan Florida Ghost biasa. ini nih Clarinervium ya, Anthurium clarinervium. Nah, ini yang Drakpom Kang. Yang dakpom ya, Dakpom. benar ini lebih gelap soalnya untuk warnanya. Iya, lebih gelap. Kalau yang lebih biasa gelap. itu kan tadi mana yang biasa ya? Nih. Kalau yang ini yang hybrid. Ya, hijau. soalnya bentuk daunnya juga agak beda ya. Agak beda. Apaan? Nah, kayak gini nih nanti kalau jenis tanaman ini panjang nih stangnya. Dia stangnya panjang karena tadi saya waktu itu tempat di sana nyari cahaya. Iya, sebenarnya tanaman yang misalkan dari jarak si batangnya agak berjauhan juga itu emang juga dia mencari nyari cahaya sebenarnya sih kayak gitu. Kalau misalkan tadinya saya taruh di cahaya yang cukup, dia pasti nggak akan kayak gini stangnya. Ya kayak gini kan Iya. emang ini kelihatannya rata. Kelihatannya rata. Nah, ini karena dia mencari cahayanya kurang, akhirnya ya kemana-mana kan secara alami dia nggak roset pertumbuhannya. Gitu. Nah, kalau untuk Clarinervium juga atau Anthurium sebenarnya jenis yang bandel Kang. Kalau misalkan buat ibu-ibu nih mau coba saya rawat tanaman ini gagal, coba kayaknya ya kalau di Indonesia gitu ya khususnya mau Anthurium yang khususnya kayak gini Clarinervium terus Crystallianum kan gitu kayak ini nih ada nah ini juga pasti disebutnya kuping gajah kalau di kita kan atau sama padahal ini kan hybrid nih, hybrid silver blast sama si dorayaki. Oh ini sama dorayaki ya? Silver blast sama kirain dorayaki. ini silver blast. Enggak, bukan silver blast yang ori. Ya, kalau silver blast ori dia lebih lonjong Kang daunnya Kang. Nah ini lebih ke mangkok gitu, lebih ke bulat. Bulat ya, iya saya dorayaki. Ini hasil hybridan sih sama dorayaki, tapi tetap aja kalau ibu-ibu sih namanya kuping gajah. Kuping gajah. Nah kalau kuping gajah yang pasaran kan yang kayak gitu ya, kan. Sebenarnya kan yang banyak yang kayak gini. Yang kayak gini. Nah, ini Crystallianum kan. Nah kalau Crystallianum gitu kan emang nggak memang banyak ya, peredarannya di tanaman Indonesia. klasik nih. Klasik. Tapi emang kalau menurut saya sih untuk kuping gajah gitu ya di Indonesia kuping gajah lah sebutnya. Tanaman Anthurium paling bandel ya. Sama enggak terlalu rewel kalau menurut saya.
anthurium. model kayak apalagi kayak warok gitu. Saya pernah tuh punya. Punya. Warok. Udah lumayan cukup Itu panjang saya lah kira gitu. bakal survive, tapi ternyata Kan akhirnya die, menemukan mati juga. ajalnya. Menemukan ajalnya. Itu dari akar ya Kang ya. Hama akar itu Hama kena akar. sebenarnya udah 2 kali survive gitu ya. Pertama udah ganti yang mati pertama ya. Tapi masih si batangnya masih ada Masih gitu. ada. Dan kayaknya masih bisa tumbuh akar. Betul. Langsung saya ganti media tanam sama lumut. Itu sempat survive. Sempat survive dulu gitu. Nah yang kedua kena lagi ternyata, kirain saya nggak bakal kena si hama akar juga gitu, ternyata kena juga. Kena juga. Coba pakai lumut sama pine bark, nggak tahu pine barknya yang kulit pinus gitu. Betul. Kan sempat Ini cari-cari kulit pinus informasi. kayak gini kan nih. Kulit pinus kayak Dan gitu. emang harusnya sih si kulit pinusnya kan direbus dulu, terus sama difermentasi sih kalau bagusnya Fermentasi sih. minimal 2 minggu lah fermentasinya. Dan akhirnya nggak bertahan si warok tanam ini. Iya. Tapi emang teman-teman juga kalau misalkan yang punya warok itu kendalanya pasti di akar. Pasti sih sama, hampir sama. Saya juga sih. sempat sharing sama petani-petani di daerah Bogor. Memang kan kalau daerah Bogor tuh banyaknya untuk petani anthurium, Kang. Karena nih petani-petani juga penyebarannya beda-beda nih. Di daerah ini khusus ke tanaman ini. Iya, ada per subkategorinya. Iya, kan, per subkategorinya. Kalau anthurium tuh kebanyakan dari daerah Bogor. Saya sempat sharing juga sama petani yang di Bogor. Emang untuk jenis warok atau lidah gajah yang paling susah dibudidaya. Karena ya itu salah satunya dari hama akar. Itu bener, harus bener-bener ekstra maintenance-nya tuh. Gitu. Terus juga yang dari semai biji sama dari bonggol pun beda, Kang. Nanti tumbuhnya beda Tumbuhnya, karakter daunnya beda. Yang bagus itu, yang mature-nya bagus tuh yang dari bonggol. Justru kalau yang dari bonggol tuh nanti mature-nya bener-bener yang kayak warok yang kita tahu lah gitu. Iya. Soalnya Kalau yang dari semai biji jadi tuh nggak terlalu istilahnya dia tegas. udah kalau dari bonggol kan dia udah kebentuk kan. Betul. Dia tahu bapak atau ibunya kayak Iya. gimana, jadi dia nanti ngikutin. Kan kalau di ini. Kalau dari semai itu Ya. harus kita sabar. Terutama Nggak sebulan, 2 bulan buat enggak. mature-nya. Soalnya di rumah juga ada Anthurium predator radiatum tuh yang anthurium jari ya. Anthurium gitu. jari. Alhamdulillah sih nggak sengaja dia emang si spadiknya ya yang kayak apa? Nah kayak bunga Nah, gininya iya, kan. di semai. Ada bunganya nggak disemai, Oh, nggak di semai. jatuh Sendiri, betul. dan akhirnya jadi. Gitu. Nah kan Oh, kalau jadi misalkan coba. untuk di hybrid kan Kang, yang kayak gini kan kita oles aja nih. Ini udah kebetulan udah luntur. Nah, tapi harus sama yang indukan. Kalau indukan tuh yang telurnya udah agak besar. udah kelihatan. Kelihatan. Telurnya Ini kan belum kelihatan nih. Paling ini kan masih serbuk-serbuk aja. Nah, Kalau udah bahas perawatan philodendron, anthurium ya. Jadi intinya sebenarnya sih kalau ini kan emang mereka butuh humidity ya, kelembaban. Jadi jangan sampai si media tanamnya kering ya. kering. Kayak gitu. Terlalu basah juga jangan. Terlalu basah juga jangan. Penting lembab lah. Yang lembab. Caranya juga kalau yang lembab itu kan bisa disentuh ya si Betul. media tanamnya, kita sentuh rasakan aja. lah. Ya. Kalau masih lembab ya jangan langsung siram-siram aja Ya. gitu kalau nanti Nah, overwatering. 360 derajat berbalik dengan perawatan Calathea, Kang. Nah kalau kalatea ini bener ya, ini Kalau favoritnya Calathea, ibu-ibu nih juga. favorit ibu-ibu Selain juga. aglonema. Ya. Nah, kalau Calathea ini malah suka basah, Kang. Oh, Iya. pantesan di rumah kepanasan kayaknya. Kepanasan kayaknya, nah kepanasan juga. Kalau ini suka basah. Nah, terus kalau misalkan ada yang daun-daun kuning kayak gini, itu dibuang aja, nggak apa-apa. Jangan takut, nantinya nggak rimbun lagi. Soalnya kalau dengan kita membuang tanaman yang sudah kuning seperti ini, itu nanti bakal fokus ke tunas-tunas yang baru, daun-daun yang baru. Iya benar Gitu. nanti. Ya mati satu tumbuh seribu kan. Mati itu tumbuh 1000 lah. Nah, ini kan bisa rimbun kayak gini karena kita sering kita sering potongin daun-daun kering nih. Jadi nanti pertumbuhannya juga daun barunya lebih banyak juga. Ya, lebih banyak, lebih cepat. Iya, ya, istilahnya tanpa kita emosi. buang satu bisa jadi 2 lagi Ya, daun. emang bagusnya sih tanaman-tanaman yang emang daunnya
Dipack kan. Iya. Kayak misalkan kayak gini ya ini juga Potong kan. aja. Potong aja sih Iya, sebenarnya. jangan bagusnya takut sih. lah kalau ada yang kuning atau yang di-pack dipotong aja pasti. Ya kita berharapnya lebih cepat lagi keluar daun barunya. Iya. Nah untuk Calathea juga bagusnya malam juga disiram. Tiap Siram malam pun malam. juga kalau Calathea nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Sebenarnya, berarti. karena dia suka air Kang. Dia suka air kalau Calathea. Beda sama yang jenis-jenis yang Ya lainnya. kayak philodendron atau anthurium kadang Iya, kan yang overwatering suka itu nggak air, bagus kan gitu. Nah, cuma yang saya bingung juga kalau di Bogor itu tiap malam juga anthurium loh disiramnya. Anthurium tiap tahun. Cuma nggak terlalu basah, hanya kayak sebatas nyegerin aja gitu. Ya. Kan beda ya Kang ya. Nah ini juga mau ngejelasin nih antara menyiram sama istilahnya cuma untuk ngebasahin aja tuh apa ya? Kalau hanya untuk kelihatan segar gitu tuh. Sebutnya ya pokoknya itu lah. Ya, jadi kan beda kayak disemprot aja gitu loh kan. Nah, kayak disemprotan yang gitu kan gitu. Udah Nah aja itu kan cuma ini buat aja. nyegerin daun aja. Nah kalau itu tiap malam nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau nyiram medianya sampai basah itu jangan tiap hari. Tapi kalau Iya. Calathea boleh. Ya emang sih bagusnya sih kalau anthurium emang dia emang benar-benar full humidity kan gitu. Si lembabnya emang si daunnya juga bagusnya Betul. sih lebih lebih sering untuk dilembabkannya bisa. Jadi caranya bisa kita tinggal semprot-semprot aja, semprot-semprot tipis tuh, jangan langsung siram ke media tanam juga, nggak harus siram pure Iya gitu. betul. Kalau kayak gini kan dia seneng air banget. Kadang tiap malam aja saya siramnya. Kalau jenis-jenis untuk yang Calathea, emang dia seneng air kalau Nah, Calathea. itu ya berarti. Nah terus juga kan, ini kita mau bakal banyak lagi nih jenis-jenis Calathea. Penghujan. Soalnya musim penghujan. Ini jujur kan, Siap aja. tadinya ini kosong kan, pot. Nggak tahu numbuh sendiri aja. Sama, iya di rumah juga. Mulai ini kan dulu sempat viral juga nih Calathea Clady White Tissue White. atau Christmas juga sempat viral. Nah kebanyakan ibu-ibu kenapa katanya tanamannya tadinya putih jadi hijau, kurang panas, Nah iya Betul. banyak yang hijaunya ya gitu keluar si kurang daun itu. berjemur. Nah cuma kalau untuk keladi, perawatan keladi itu bagusnya pakai tatakan Kang. Ya biar pakai wadah. biar si airnya kan tetap Iya ya tetap soalnya dari bawah tuh ada kelembapan ke atas. benar. Jadi kayak si apa itu tuh Alocasia blackjack kan Blackjack kayak gitu juga emang gitu. hidupnya tuh di rawa-rawa kan gitu. Jadi mereka lebih suka sama air. Suka sih sama sebenarnya. air. Nah, jangan takut juga kalau ngerawat kayak misalkan keladi-keladi yang dari Thailand, yang kayak gitu Oh, yang mahal. menor-menor kayak gitu ya. Takut mati dia nggak akan mati kok. Selama umbinya masih ada, pasti tumbuh lagi. Ya soalnya apa ini? Kaladium juga ini termasuk salah satu tanaman yang dorman dulu. dorman Ya. dulu. Dia biasanya dorman di musim panas. Panas sih nanti, tapi nanti pas penghujan dia bisa tumbuh lagi. Tumbuh lagi gitu. Nah kayak ini kan endemik juga ya kalau Watsoniana ya. Ya, nah ini endemik Kalimantan. Local pride lah, Itu yang local pride sekarang lagi booming ya. lagi booming untuk local pride. Rapidopora Kostagi. Iya. Ya kalau masalah local pride Kang Adi lah lebih tahu lah. Lebih tahu untuk ini. Nah, terus juga kan kalau kayak gini nih Kang Alocasia ini. Nah, kalau yang ibu-ibu nih kalau misalkan punya Alocasia, ini kan yang ini silang antara apa namanya? Dragon Scale sama Dragon Silver. Ini silang. Iya, jadi dia daunnya Dragon Scale tapi warnanya silver. Benar. Ini silang juga. Nah, saya juga belum tahu nih cara nyilangin jenis Alocasia gimana. Pasti ada ilmunya sih. Iya. Nah, jangan sekali-kali dielap pakai vitamin daun Kang kalau Alocasia. Pasti kuning. Iya. Karena dia daunnya kan yang kayak beludru-beludru gitu ya. Kalau yang bluder-bluder ini kan memang dia kurang suka sih. Iya. Enggak- Paling enggak kalau terlalu misalkan banyak gitu. kalau misalkan teman-teman atau ibu-ibu mau bikin daunnya lebih kilat pakai air biasa Air aja. biasa aja kan dibilasnya. Pakai air biasa dibilas, jangan pakai vitamin daun. Karena Kecuali beberapa- ini ya. Nah, kalau aglonema sih bisa pakai vitamin roket kilat daun boleh. Kuat Emang juga. aglonema sih cakepnya kalau emang lebih menor lebih sih. menor tuh.
Tapi kalau misalkan pakai air juga, soalnya beda sih ya kilat pakai air sama pakai yang kilat. iya pengkilat emang beda sih. Beda. Jadi kelihatan menornya. Gitu. Nah terus untuk ini kan radican. Ini juga kan termasuknya anthurium kan, anthurium sirih lah ya. Iya, anthurium sirih disebutnya kalau kita emang si daunnya juga emang kayak daun sirih sih. Iya, daun sirih. Anthurium sirih. Tebal gitu. Ini juga kan jenis anthurium. Hmm. Sebenarnya kalau yang jenis-jenis anthurium tuh nggak selalu harus berbentuk kuping gajah. Jadi emang sebenarnya sih jenis-jenis anthurium juga banyak ya Banyak teman-teman. yang tidak seperti kuping gajah juga Kuping bentuknya. gajah juga ternyata itu beda-beda. Iya. Namanya juga beda-beda. Kuping Dari gajah bentuk pun si juga. batang juga beda, bentuk daun, terus dari gurat-gurat daunnya itu Betul. beda. Gitu. Cuma kalau yang saya tangkep nih, kalau masih di sekitaran Majalengka, Cirebon, itu masih belum terlalu kenal ke anthurium sih Kang. Iya emang ya pasar Majalengka Cirebon untuk anthurium sih masih belum. Tapi masuk kalau sih. untuk ke philodendron, yang Philodendron varigata udah mulai diterima sih di kita. Iya, epiprenum itu sudah mulai tahu tuh untuk kisaran harganya. Jadi nggak kaget Kang kalau pas kita ada nih, misalkan kita posting terus tanya, kita kasih harga udah nggak kaget. Nah, jadi sebenarnya untuk anthurium juga Kang permintaan keluar, kirim keluar, ekspor, jadi eksportir Ya. itu sebenarnya sekarang lagi banyak anthurium. Tapi jenis anthuriumnya kayak yang Dracmama, Papillaminum, Iya benar. yang seperti itu. Nah, cuma memang kalau misalkan kita posting, kita kasih tahu harganya kayak luxurian, yang seperti itu, pasti bakal kaget. Oh, anthurium aja bisa tinggi harganya, padahal luxurian juga kalau kita ekspor itu kisaran harga masih 8 juta 7 jutaan. Iya masih mahal. Papillaminum pun juga masih di atas 3 juta. 3 juta di atas. Nah, itu yang daun-daun gelap lah istilahnya. Iya benar ya. Anthurium daun gelap yang seperti Daun itu. gelap. Cuma emang itu benar-benar anthurium yang cakep sih kalau Iya. menurut saya sih. Nah, cuma sekarang kalau untuk Monstera variegata lagi naik nih Kang. Saya juga tanya ke beberapa petani, malah mereka ada yang tahan untuk nggak keluarin variegata Monstera gitu, karena permintaannya juga lagi banyak banget Lagi nih banyak sekarang. sih emang sih yang variegata ya. Nah, Apalagi sempat kan waktu itu harga variegata Monstera variegata ya Hampir turun. yang hampir turun, yang jenis marble kayak apa White Tiger, yang seperti itu hampir turun. Nah, sekarang lagi naik lagi, banyak lagi permintaan variegata, bahkan di petani-petani pun juga mereka tahan. Iya soalnya sih Nggak sekarang ngeluarin. emang si orang-orang juga lebih tahu sih pecinta tanaman hias tuh lebih tahu tanaman yang variegata Iya, tuh ya emang cakep gitu ya, Cakep, dan betul. mereka udah paham kenapa bisa mahal Iya. karena emang prosesnya. Nah, jadi kalau yang ibu-ibu mau investasi koleksi tanaman juga, tapi mau investasi juga nih, mau nyimpan uangnya di tanaman, itu baiknya di variegata. Kalau variegata harganya stabil, beda sama yang hijau. Kalau yang hijau cepet naik cepet turun, Cuma gitu. siapin aja dompetnya yang tebal ya, gitu. minta ke para suaminya Oke, gitu. para suaminya. Tapi insya Allah kalau misalkan variegata nambah daun berarti udah punya rekening di daun. Ya misalkan taruhlah 1 daun 1 juta, berarti nanti ada pucuk lagi, itu pucuk aja udah kelihatan 500.000 berarti. 500 kan pucuk Kalau aja dari nanti daun kalau 1 udah juta. jadi daun 1 juta benar udah Cuma kelihatan gitu. harus berani cutting. Iya, Biar ekonomis nilai jualnya, nggak terlalu tinggi. nggak terlalu tinggi. Jadi kita jual hasil cuttingan aja, yang bawahnya jangan kita jual buat indukan lagi Kak. Bukan, benar. Gitu. Karena di Bogornya pun seperti itu sih di petaninya. Mereka nggak akan jual indukan, paling cuttingan aja. Nah, kayak ini nih Kang, Syngonium ya? Syngonium. Ya, kadang juga banyak yang bilang sama, cuma kan ini beda nih. Kalau ini kan Syngonium pink yang biasa. Nah, itu juga Ini apa? itu yang robusta. Ini pink robusta, ini pink biasa. Nah, ini Itu? pink perfection. Emang harganya kalau yang ini perfection beda lebih nih. tinggi nih harganya. Gitu. Kalau yang ini ya hampir sama lah relatif. Gitu. Kalau ini pink yang biasa, Ya yang ini sekilas yang emang hampir sama. hampir sih ya. sama. Cuma yang ngebedain sebenarnya apa nih? Misalkan dari Syngonium yang 3 ini aja. Yang 3 Yang ini. pink-pinkan lah. Nah, yang pink-pinkan. Nah, kalau robusta tuh sebenarnya dia agak seperti neon gitu. Warna pinknya lebih metalika. Iya lebih jadi metalika, mengkilap. betul. Dan gitu. Kalau ini ya pinknya yang pink biasa, Ini agak pink yang silver gitu, tapi agak kusam ya. agak kusam pinknya. Nah, Ini kalau yang menor ini ya. kenapa disebut
pink perfection ya karena yang perfect itu Iya, pinknya yang perfect di gitu. antara yang Mm-mm. lainnya gitu. Di kan. antara yang lainnya. Sama tekstur daunnya juga ini sedikit lebih kayak kurva gitu loh Kang di Oh sininya. Nah, ini Lebih kurva gitu ada bentuk lengkungan-lengkungan daunnya, ada gitu. lengkungan-lengkungannya gitu. Ini yang kalau di Syngonium yang pink ini sih yang paling mahal yang ini. tapi sekarang yang lagi rame panda ya. Panda. Syngonium panda lagi rame. Tapi kalau ini perawatannya gimana nih Kang? Kalau untuk Syngoniuman? Nah, kalau Syngonium juga sebenarnya tanaman bandel Kang. Iya benar-benar sih. Iya, tanaman bandel dia Nggak ribet ya? nggak ribet. Dikasih air suka, nggak dikasih air suka. Gimana Bener, kita bener. aja gitu. Asal jangan terlalu panas penyimpanannya. Tetap di yang teduh gitu. Iya benar. Kalau untuk jenis-jenis Syngonium. Syngonium. Aduh, benar ini nih. Ya, pokoknya kalau kita bicara tentang tanaman sebenarnya nggak akan ada habisnya Kang. Iya benar. Karena jenis tanaman juga banyak. Jadi ya kita bahas yang ada di sini aja lah. Sebenarnya kalau misalkan kita mau bahas lebih jauh juga Iya, banyak. masih banyak, panjang waktunya Panjang sampai waktunya. berakhir 2021 juga nggak bakal Ya, cukup. sepanjang jalan tol juga nggak akan habis kalau bahas tanaman. Makanya kadang kalau kita sharing tentang tanaman tuh suka nggak kerasa waktunya Kang. Iya benar. Mm-mm. Kerasa saking Suka nggak kerasa. asik sama bahasannya juga banyak. Iya. Sekarang aja udah hampir jam 9 nih. Udah jam 9 Iya. lebih, bukan hampir. Gitu. 9 lebih. Jadi ya baiknya sih kalau misalkan untuk tanaman kita punya komunitas, kita bisa sharing tentang perawatannya gitu. Iya, sih sebenarnya saya juga pengennya sih kayak gitu untuk Majalengka, cuma kayaknya masih belum bisa ke arah sana deh. Masih belum Gitu. bisa ke arah sana. Kecuali yang ya sekarang mah emang sama-sama pecinta tanaman hias yang lainnya aja sih kalau mau sharing ya gitu. Ya, bisa sama Kang Topan atau sama nursery lain, bisa sama pecinta tanaman hias yang lainnya juga ya. Iya, pokoknya jangan bosan untuk berbagi ilmu lah. Ya sebenarnya tanaman juga jangan takut monkey bisnis gitu ya katanya, nanti juga nggak bakal laku lagi kan Iya, kayak gitu. kayak ibarat lingkaran setan lah gitu ya, bisnis lingkaran setan gitu. Dari itu yang beli itu lagi nantinya kan kalau lingkaran setan kan seperti itu. Cuma ya sebenarnya sih orang-orang yang kayaknya monkey bisnis paling juga nanti juga ini lagi kan gitu, murah lagi, turun lagi harganya. Ya bukan soal turun laginya sih. Kalau yang pertama sih menurut saya dari kita sadar akan lingkungan gitu ya gitu, penghijauan Betul, kan karena kan bisa. balik lagi Kang, niat kita apa nih? Balik gitu. lagi benar. Niat kita apa? Karena ya kalau yang saya perhatikan sekarang udah mulai nih rumah-rumah banyak tanamannya. Nah, Iya. itu juga kan bagus juga tuh untuk apa namanya? Kandungan oksigen di Iya, daerahnya. untuk ya pencegahan meminimalisir Meminimalisir lah. global warming kan Global kayak warming gitu juga, disebutnya. gitu. Nah, sebenarnya juga tanaman ini merupakan investasi ya kan ya gitu juga, investasi masa depan. Jadi jangan takut ya nanti emang bakal murah tapi nanti pas ini lagi ya pasti naik lagi harganya kayak gitu. Jadi saya tegasin lagi nih, beli tanaman itu bukan karena lagi harganya murah kan, tapi beli karena kalian suka. Iya, jangan yang karena harga. intinya jangan karena harga, jangan karena ikut-ikutan. Nah, Kayak iya. gitu. Misalkan si Anu udah punya aglonema gitu ya, kita ikut-ikutan punya aglonema gitu. Ya udah aja yang sekiranya kita suka dan kita kira-kira bakal bisa. Dan kata saya juga dari tadi kan kita kenali dulu nih, gitu. karakteristiknya, tanamannya dia sukanya apa, kan, kayak gitu. gitu. Pertumbuhannya seperti apa, jenisnya dari mana, Ya. asal usulnya seperti apa. Nah, kalau kita udah mendalami karakteristik tanamannya, istilahnya kita udah kenal lah. Kayak saya sama Kang Adi nih, kalau misalkan lagi belum kenal kan, saya belum tahu nih Kang Adi sukanya apa. Tak kenal maka tak sayang. Maka tak sayang, Tapi saya gitu. tak sayang kamu. Iya. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi jangan beli tanaman karena harga, tapi belilah tanaman karena suka. Gitu. Kalau udah suka mah harga berapa aja, mau harganya turun naik, yang penting saya suka, saya punya. Saya suka kan beli tanaman. Ada bukan kepuasan karena sendiri gitu kan. harganya murah. Gitu. Kang Topan ini udah jam 9 lebih nih. Iya Kang. Kita udah ngobrol-ngobrol kerasa. banyak ya. Udah ngobrol banyak. Padahal Udah sedikit. sharing-sharing tentang jenis-jenis tanaman dari mulai aglonema, philodendron, anthurium, syngonium, monstera, begonia, Begonia. banyak lah gitu. Ini
Hatur nuhun pisan nih Kang Topan ya. Sami-sami Kang Adi udah mampir. Waktunya udah diganggu malam-malam, Iya. apalagi besok bakal kerja ya. Iya. Hatur nuhun banget. Besok nih. udah Senin lagi. Senin lagi. Kerja lagi. Kerja lagi. Aduh, Kebun ditinggalin lagi. kehidupan. Ya kalau nggak gitu gimana Dapur ngebul ngebul kan. ya kan. Kan intinya dari situ, dari kerja. Iya, Kalau kan. ini kan sampingan aja. Ya, investasi gitu. kan Investasi sebetulnya kan. juga kalau ini Iya. benar kan. Investasi. Oh iya. Nah, untuk teman-teman nih Kang, barangkali yang pengen berkunjung atau membeli tanaman dari Windy Nursery, boleh dong dikasih tahu untuk alamatnya, IG-nya atau Facebook-nya kayak gitu. Kalau untuk alamatnya kita ada di kolam renang Tirta Indah. Jadi dari kolam renang itu patokannya udah masuk kolam renang lurus aja. Nah nanti setelah ada portal belok kanan. Belok Dikit, kanan. emang agak masuk ke dalam sih. Nanti bisa Tapi- ditanya lah sama warga ya. Betul, bisa ditanya sama warga rumahnya Windy di mana gitu. Kalau untuk akun IG-nya Windy Nursery kan. Windy Nursery Windy ya. Nursery untuk akun IG-nya. IG-nya gitu. Nah itu untuk teman-teman yang mau beli tanaman, mau datang langsung ke nursery-nya atau mau via online juga Betul. datang aja ke belakang kolam renang Tirta Tirta Indah, Indah. Kecamatan Sindangwangi, Sindangwangi, Majalengka. Majalengka, bisa langsung datang ke Kalau datang ke nursery-nya. rumah enak, bisa sharing kayak Nah gini. iya kayak gini enaknya Kalau cuma sih. online kan cuma sebatas ya beli dan Beli, dijual. udah kan gitu. Tapi kalau datang langsung kan kita bisa sharing. Sharing sih Misalkan, enaknya. saya mau beli ini nih, nanti kita kasih tahu cara perawatannya. Nah iya benar, soalnya kan orang kalau beli online ya udah beli aja gitu kan, paling nanti gitu kalau udah mau mati, ini gimana ya Kang, tanaman saya mau mati. Iya. Perawat aja baru mereka Baru, nanyain udah terlambat, kan, udah, gitu. udah mau mati. Susah lagi tuh survive-nya. Syarat maut dia. Syarat maut. Mending doi nanti Mending doi lah. nantinya. Oke, para warga Rumah Natura dan Sobat Daun, sekian kunjungan sosial kita kali ini ke Windy Nursery. Nanti kita ketemu lagi di edisi kunjungan sosial ke nursery-nursery lainnya. Salam sehat, salam lestari, mari bersenyawa dengan semesta. Yuk Kang. Yuk, mohon. Ya.